Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saudara semuanya, hari ini kita bertemu kembali di materi kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Ya, karena saudara belum bisa presensi di My Class, ini dengan terpaksa saya harus presensi manual dulu ya lewat Zoom. Kita awali dengan presensi terlebih dahulu ya. Ya, ini di absen saya, kita untuk manajemen lembaga keuangan hari ini pertemuan ketiga, betul ya? Harusnya keempat ya? Halo? Iya, Bu. Harusnya keempat atau ketiga? Empat. Harusnya keempat ya? Kita pernah tidak absen sekali ya? Yang tidak absen tuh pada pertemuan keberapa saya lupa. Baik, saya kosongkan aja untuk pertemuan yang ketiga ya karena tidak absen. Saya lupa nanti mungkin kalau ada yang ngerekam kuliah kita bisa ada yang japri saya ya untuk presensinya pertemuan ketiga ya. Saya nggak tahu nih pertemuan keberapa yang kita nggak absen. Ya, baik. Ini ke pertemuan keempat saya absen terlebih dahulu. Helda Alfianto. Helda nggak ada ya. Kemudian Ari Zainal. Nggak ada. Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Andria Saputra. Hadir, Bu. Ya, Nur Widyaningsih. Mbak Nur Widyaningsih. Tidak ada. Rizka Amalia. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Kemudian Jepri Supanto. Hadir, Bu. Hertika. Hadir, Bu. Ya. Ida Fitri Amalia. Hadir, Bu. Ricky. Hadir, Bu. Oke. Faisal. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Cesa. Masih di kamar mandi, Bu. Ya, saya kosongkan dulu ya. Lucy Estiana. Hadir, Bu. Titik Retnaningsih. Hadir, Bu. Oke. Melanie. Hadir, Bu. Ya. Lalu kemudian Ernawati. Hadir, Bu. Malvin. Hadir, Bu. Baik. Nisrina. Hadir, Bu. Ya. Ismi. Hadir, Bu. Verina. Hadir, Bu. Melania. Oh sorry. Nggak ada ya. Oke. Dani Priyama Yoga. Hadir, Bu. Alwan. Melania hadir, Bu. Hadir. Oh, Melania ada. Oke. Hadir, Bu. Alwan ada. Oke.
Lalu berikutnya Rizka Mita, Hadir, Bu. Intan Andika, Hadir, Bu. Retno Puji Lestari, Hadir, Bu. Febri. Febri ada nggak? Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Pinkan? Hadir, Bu. Ya, baik. Bu, Yang Bu. gimana? Mohon maaf. Cesa. Cesa, kenapa Cesa? Barusan dari kamar mandi, Bu. Mohon maaf. Oke, Cesa udah hadir ya. Mohon Jadi- maaf, Widya ada, Bu. Nurwidia. Iya, tadi mikrofonnya sempat nggak bisa. Oke, ya baik. Berarti yang tidak hadir cuma 2 ya. Ini semester atas kayaknya nih. Helda sama Ari Zainal ya. Yang lainnya yang tidak hadir. Oke, baik, udah hadir semua ya. Saya nanti mohon bantuannya. Mungkin di antara saudara ada yang paham pertemuan keberapa kita nggak absen, tolong di japri saya ya, biar nanti saya masukkan ke presensi. Karena ini nanti akan saya store ke fakultas untuk dimasukkan ke my class ya. Baik, Bu. Ya. Bu, kita masih Gimana Mbak? kita masih pertemuan ketiga, Bu. Oh iya, memang baru pertemuan ketiga ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini saya hapus aja. Oh, sorry. Oke, oh penggabungan. Oke, ini di copy aja. Oh, saya nggak hafal karena banyak kelasnya ya, ada 4, jadi saya nggak menghitung satu-satu. Ya, nanti saya geser aja. Nggak mau dia. Oke, nanti saya geserin pertemuan ke-3 ya. Baik, biar tidak kelamaan, Ctrl S. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk ke materi. Kemarin saya sudah minta kalian menjawab pertanyaan yang saya share melalui my class ya, uji coba, dan beberapa ada yang sudah merespon. Beberapa ada yang sudah merespon apa yang saya minta di my class ya. Mungkin hari ini saya ingin mendengar jawaban kalian tentang bagaimana solusi keluar dari riba. Nah, ini ya pertanyaannya ya. Nanti kita akan bahas setelah saya mendengar jawaban dari saudara semua. Silahkan siapa yang ingin memberikan jawabannya melalui forum ini, selain di tugas yang sudah saya terima di forum my class ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikannya melalui forum diskusi hari ini. Bagaimana solusi keluar dari riba? Silahkan dinyalakan speakernya dan videonya. Silahkan. Bu, saya boleh bantu jawab, Bu? Boleh, silahkan. Saya catat namanya, sebutkan namanya ya. Silahkan, Mbak. Ya, sebentar, Bu. Ya. Yang mau jawab silahkan prepare, persiapan, karena ini kita harus melalui Zoom ya, harus nyalain mic dulu. Mungkin saudara yang perempuan belum berjilbab, silahkan menggunakan hijabnya ya. Bagaimana solusi keluar dari riba? Ya, silahkan Mbak, siapa? Ini kelas A ya? Nurwidiana sih, Bu. Kita menyusun daftar utang dulu. Terus sebaiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terus lebih bersyukur dengan apa yang dipunya sih.
Soalnya biasanya riba kan lebih kayak apa kurang bersyukur gitu loh Bu. Jadi kan kayak harus selalu punya gitu. Jadi kurang bersyukur. Terus pikirkan lagi untuk berhutang. Kalau memang benar-benar nggak penting dan nggak perlu gitu, lebih baiknya nggak usah. Terus, bentar Bu, saya baca punya saya kemarin dulu. Sama yang terakhir itu menetapkan skala prioritas pembayaran. Jadi kayak biasanya kan kalau riba itu kan lebih ke utang. Sedangkan utang itu kalau pembayarannya waktunya lebih panjang atau diulurkan bunganya lebih banyak kan Bu. Jadi sebaiknya itu dihindari. Itu Bu. Oke, ada lagi Mbak Nurwidya? Udah itu aja Bu. Ya, Cukup. Iya Bu. Baik. Ada yang lain selain Mbak Nurwidya? Saya boleh Bu. Boleh, silakan Mbak. Siapa namanya? Titi Retnaningsih Bu. Oke, Mbak Titi. Iya. Silakan Mbak. Menanamkan sikap qanaah pada diri sendiri untuk menghindari riba. Terus kalau menghindari transaksi jual beli yang haram, misalnya jual yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya kedua belah pihak menyetujui atau aturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Terus apabila berhutang, sebaiknya pada lembaga khusus yang menangani utang piutang tanpa riba seperti di bank syariah atau lembaga syariah. Terus apabila kita bekerja di perusahaan kayak gitu diusahakan untuk menghindari yang kayak misalnya di Bu, kalau misalnya itu diusahain yang di syariah konvensional. Nah, kayak gitu. Jadi tuh lebih memantau diri buat menghindari riba agar tidak berkelanjutan kayak gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik Mbak Titi Retna. Ya. Ya, baik. Ada yang lagi? Ada yang lain yang mau menanggapi? Ya, silakan. Dari Mas siapa ini suaranya laki-laki ya? Belum muncul namanya ininya. Riki Rohman. Oh, Mas Riki. Ya, silakan Mas Riki. Ini maksudnya udah jerat utang riba. Sebagai contoh. Gimana, Mas? Udah terjerat utang riba gitu, Bu. Iya. Lah, itu isinya tuh yang pertama tuh karena kan riba itu biasanya besar. Yang pertama harus tobat dulu kepada Allah. Kemudian segera melunasi utang tersebut karena kalau dibiarkan terus jadi banyak. Kemudian kalau ingin meminjam pinjaman sebaiknya kalau tidak terkait dengan seperti lembaga syariah, bank syariah. Kemudian lebih ke hidup sederhana, terlalu mewah, maksudnya ingin secukupnya hidupnya gitu ya? Iya. Mungkin itu saja sih. Oke, baik. Baik, Mas Riki. Terima kasih atas tanggapannya. Saya rasa cukup 3 dulu ya. Ya, dari Mbak Nur Widyaningsih menjawab bahwa bagaimana solusi keluar dari riba itu adalah dengan cara menyusun daftar skala prioritas gitu ya. Terus kemudian harus lebih banyak bersyukur. Dari Mbak Titi yang memiliki sifat qanaah gitu ya. Terus kalau mau berhutang ya ke lembaga yang tanpa riba. Kemudian memantaskan diri untuk tidak berhutang gitu ya. Lalu kemudian dari Mas Riki Nur, tobat sama Allah gitu, tobatan minta ampun sama Allah, kemudian segera melunasi hutang, kemudian cari lembaga yang tanpa riba kalau mau pembiayaan.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apa yang saudara tanggapin tadi itu semuanya benar, benar untuk skala pribadi, ya, benar untuk skala pribadi dalam artian ketika kita ingin terbebas dari riba, ingin keluar dari riba yang menjerat pribadi, jawabannya betul, seperti itu. Segera bertobat kepada Allah, kemudian hindari berhutang, segera lunasi, segera memiliki sifat bersyukur, banyak-banyak bersyukur, sifat qanaah. Itu yang bersifat pribadi individu, ya. Artinya ketika kita sedang berada di kubangan riba, ketika kita sedang terjerat hutang riba. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana konteks lembaga? Ya, konteks pertanyaan berikutnya adalah bagaimana solusi keluar dari riba dalam konteks lembaga. Nih, kita kan sedang mempelajari lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, manajemen lembaga keuangan syariah supaya lembaga tersebut ketika memberikan pelayanan kepada nasabah atau anggotanya itu terhindar dari riba. Karena yang kemarin di awali saya sampaikan bahwa dosa riba itu tidak hanya mengenai kepada pelaku, kepada si peminjam atau kepada nasabah, tetapi juga Rasulullah melaknat para pemakan riba, pencatat riba, saksi gitu ya, orang yang menjalankan transaksi riba. Artinya lembaga pun atau institusi pun wajib memahami tentang konsep riba sehingga paham bagaimana cara melaksanakannya. Oke ya. Nah, baik. Saya sedikit mengulas dari yang saudara sampaikan kemarin di My Class. Itu ada yang jawabannya kan kelihatan ya, ada yang copy paste dari Google gitu. Ada juga yang dia berusaha nih menulis ulang, lalu kemudian tulisan itu dimasukkan ke PDF gitu ya, di scan, di kompres ke PDF. Nah, itu yang saya mencoba, oh gini ya tanggapannya gitu. Aneka macam lah ya. Jadi besok kalau ada tugas dari saya, oke lah misalnya saudara googling, silahkan gitu ya untuk menambah referensi. Tapi saya berharap kemudian kalian tulis ulang. Tulis ulang supaya itu edukasinya masuk ke otak minimal dengan membaca, menulis gitu ya. Tulis ulang lalu kemudian silahkan diupload. Nah, itu poinnya berbeda dibanding dengan download, copy paste, langsung kemudian dikirim ke My Class gitu ya tugasnya ya. Kelihatan banget jangan-jangan nggak dibaca deh gitu. Baik, nggak apa-apa untuk tugas pertama. Terima kasih atas responnya, apresiasinya sudah saya terima dan insya Allah sudah coba saya masukkan ke poin penilaian. Baik, kembali ke sini. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana lembaga atau institusi menjalankan operasional pekerjaannya atau aktivitas kegiatannya yang sehingga terhindar dari riba. Ya, saya lanjutkan. Nah, kita berawal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya di sini yang dihalalkan apa? Yang dihalalkan adalah jual beli, ya enggak? Pengertian jual beli di sini apa? Nah, berarti yang dibolehkan atau yang dihalalkan adalah transaksi real. Ya. Jadi lihat maknanya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang diharamkan itu riba, jual beli uang yang kemarin kita bahas ya. Lalu kemudian yang dibolehkan apa? Jadi solusi keluar dari riba bagi sebuah lembaga keuangan adalah dengan menjalankan transaksi real. Bu, transaksi real itu seperti apa bagi lembaga keuangan? Baik, transaksi real itu adalah terjadinya transaksi melakukan kerja fisik yang real. Ya, ini bedanya jual beli dengan riba ya. Tadi kan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli dengan riba itu berbeda sangat jauh ya. Jual beli melakukan kerja fisik yang real. Jadi tindakan real. Kemudian jual beli menanggung semua resiko kerugian ya dalam setiap tahapan usahanya. Jual beli juga berbasis pada penyediaan barang atau jasa. Nah,
Kembali ke sini bahwa ketika kita paham setiap pinjaman yang meminta kelebihan, baik disepakati atau tidak, baik disetujui atau tidak, besar atau kecil itu adalah riba, maka solusinya adalah harus ada transaksi yang real. Transaksi real itu apa? Ya, transaksi boleh penyediaan barang atau jasa. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Saya rasa sudah paham. Lalu kemudian pertanyaannya kita udah masuk ke program-program atau produk-produk di lembaga keuangan. Nah, bagaimana penerapan transaksi yang tanpa riba di lembaga keuangan syariah gitu? Ya kan? Pertanyaan kita itu karena kita akan masuk ke lembaga keuangan syariah. Baik, saya awali dengan produk-produk yang ada di bank syariah. Nah, di bank syariah itu ada 3 produk pelayanan. Ya, ada 3 produk layanan di bank syariah. Ada simpanan, pembiayaan, dan jasa. Ya, produk kalau saya tanya apa saja produk bank syariah? Ya, ada produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Oke, paham? Nah, baru kita bedah satu-satu. Produk simpanan tuh apa aja? Lalu kemudian akadnya apa? Prakteknya bagaimana? Produk pembiayaan itu apa saja? Akadnya apa dan prakteknya bagaimana? Ya, karena ingat, riba itu bukan berada di lembaganya, tetapi ada di transaksinya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah bisa jadi lembaga itu berlabelkan syariah. Maaf ya, tapi transaksinya dia mengandung riba. Jadi otomatis lembaga itu belum bisa dikatakan dia terbebas dari riba. Belum bisa dikatakan dia sudah syariah 100%. Ya. Karena apa? Karena dia masih menjalankan transaksi riba. Jadi riba ada di mana, Bu? Riba itu ada di transaksinya, bukan di lembaganya. Jadi kalau transaksinya masih mengandung riba ya, walaupun dia berlabelkan syariah, dia masih menjadi lembaga riba. Gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang kita akan bedah satu-satu dari masing-masing kolom ini ya. Simpanan itu akadnya apa aja, Bu, di produk perbankan syariah? Lalu konsekuensinya apa? Proses pelaksanaan di akad simpanan ini bagaimana supaya terhindar dari riba? Baik, kita bedah satu-satu. Akad simpanan itu di bank syariah ada yang namanya giro, tabungan, ya, tabungan bisa dalam bentuk rupiah, dolar, ya. Kemudian ada tabungan haji, ada tabungan pendidikan, ada tabungan emas, ada deposito rupiah dan deposito dolar. Ini produknya untuk jenis akadnya nanti ya. Produknya apa aja nih? Produk simpanannya ada giro dan ada tabungan. Giro, tabungan, deposito. 3 aja. Saudara kalau mau memahami 3, ada giro, ada tabungan, dan ada deposito. Lalu kemudian untuk pembiayaan, ini ada pembiayaan konsumtif, ada pembiayaan produktif atau modal. Ya, konsumtif itu bisa dalam bentuk pembelian rumah, kendaraan, beli komputer, beli keperluan pribadi, AC, kulkas, dan sebagainya. Kalau modal atau pembiayaan produktif bisa dalam bentuk kerjasama usaha pertanian, perkebunan, konstruksi, manufaktur, atau perdagangan. Tuh. Lalu kemudian jasa. Jasa di produk jasa di lembaga keuangan syariah atau di bank syariah itu ada jasa transfer atau clearing atau RTGS atau kiriman uang ya, inkaso, internet banking dan phone banking atau mobile banking. Ini jasa. Jadi ada 3 produk di bank syariah. Ada tabungan, pembiayaan, dan jasa. Nah, jenisnya ada giro, tabungan, deposito, ada pembiayaan konsumtif, ada pembiayaan produktif. Kalau untuk yang jasa ada transfer, inkaso, internet banking, dan mobile banking. Nah, ini produknya. Lalu kemudian akadnya apa, Bu? Ya, akadnya apa? Baik. Saya ini kan, ini Zoom-nya ngalangin slide saya ya. Saya geser nih. Kalau di layar saudara peserta Zoom ini ngalangin slide enggak?
Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, berarti saya nggak perlu besar geser ya. Baik. Kembali ke sini ya. Simpanan atau tabungan ini prinsipnya adalah titipan, ya. Prinsip yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Saya sambil saya tunjukkan begini. Simpanan atau tabungan ini prinsipnya adalah titipan. Oke ya, titipan itu dalam akadnya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan wadi'ah. Ya, wadi'ah. Nah, wadi'ah ini adalah titipan. Jadi akad titipan. Oke, ini bahas ininya dulu ya. Nanti apa itu titipan, Bu? Gitu. Itu nanti. Lalu kemudian akad-akad di bank syariah selain akad titipan yang disebut dengan akad wadi'ah, juga ada prinsip bagi hasil. Ya, prinsip bagi hasil. Akadnya apa? Akadnya adalah mudorobah, ini kurang H ya. Musyarakah, muzaroah, dan musakot. Ya. Prinsip berikutnya adalah prinsip jual beli. Ada murabahah, ada salam dan istisna. Ini prinsip jual beli. Kemudian untuk prinsip sewa ada ijaroh mutahiyah bitamlik. Oke, saya ulang ya. Prinsip akad di bank syariah itu ada prinsip titipan atau wadi'ah, prinsip bagi hasil, ya, mudorobah, musyarakah, mujaro'ah, musakot. Oke. Prinsip jual beli ada murabahah, salam, istisna. Prinsip sewa ada ijaroh mutahiyah bitamlik. Next ya. Ini masih berkelanjutan. Untuk prinsip penjaminan, ini akadnya adalah kafalah dan rahan. Untuk prinsip perwakilan namanya akad wakalah. Untuk prinsip pertukaran namanya sof, tukar menukar uang, ya. Untuk prinsip pinjaman kebajikan itu qard atau qardul hasan. Nah, Ibu di mana aja nih prakteknya, penerapannya? Oke, saya ulang. Dalam prinsip titipan ini berada di akad simpanan. Ya, akad simpanan ini ada dengan menggunakan prinsip titipan atau wadi'ah dan ada dengan menggunakan sistem prinsip bagi hasil atau mudorobah. Oke. Terus kemudian dalam produk pembiayaan itu bisa menggunakan produk prinsip bagi hasil, bisa mudorobah, musyarakah, mujaro'ah, atau musakot. Ya, prinsip bagi hasil itu ada di pembiayaan. Prinsip sewa, ijaroh mutahiyah bitamlik ada di pembiayaan. Oke. Kemudian prinsip penjaminan ini masuk ke kategori pembiayaan. Prinsip perwakilan ini pembiayaan, prinsip pertukaran ini jasa, prinsip pinjaman qard atau qardul hasan ini juga jasa. Karena nggak ada tambahan sama sekali ya, tidak boleh ada tambahan apapun. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Saya lanjut dulu aja, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saudara catat dulu. Baik, ini prinsip-prinsip dalam akad-akad di bank syariah. Titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, penjamin, perwakilan, pertukaran, dan pinjaman. Nah, masing-masing prinsip itu memiliki akadnya sendiri-sendiri. Ya, akad wadi'ah ini masuk kategori prinsip titipan. Gitu. Bagi hasil, akadnya apa aja? Mudorobah, musyarakah, mujaro'ah, musakot. Prinsip jual beli, akadnya apa? Akadnya murabahah, istisna, salam. Prinsip sewa, akadnya apa? Ijaroh mutahiyah bitamlik. Prinsip penjamin, akadnya apa? Kafalah, rahan. Rahan itu gadai ya artinya. Kemudian kafalah itu penjaminan, personal garansi. Oke, prinsip perwakilan itu ada wakalah. Wakalah itu wakil. Prinsip pertukaran sof, ya bahasa Arabnya adalah sof. Sof itu artinya pertukaran, tukar menukar uang, rupiah dengan dolar atau rupiah dengan ringgit. Gitu. Prinsip pinjaman kebajikan itu qard atau qardul hasan. Apa bedanya qard dengan qardul hasan, Bu? Qardul hasan itu sumber dananya dari sosial, dari mal. Ya, kalau qard itu sumber dananya dari tamwil, dari dana bisnis. Tetapi ini pinjaman dalam bentuk uang.
Jadi nggak boleh ada tambahan apapun. Maka disebut dengan qard, ya, pinjaman. Ini boleh meminjam uang, tapi nggak boleh ada tambahan. Nah, selain prinsip qard gitu ya, selain prinsip qard ini bank boleh meminta tambahan atau boleh berada di posisi bisnis. Oke, next. Kita sekarang masuk prinsip atau prinsip bagi mudharabah untuk akad simpanan. Oke, saya ulang dulu ke sini ya, ke slide yang tadi. Biar saudara paham. Kita berada di sini sekarang. Ya, kita berada di sini. Saya akan tunjukkan. Nah, produk bank syariah berikutnya, produk bank syariah salah satunya adalah simpanan. Ya. Nah, terus dari berbagai akad tadi, mana yang termasuk kategori produk simpanan, Bu? Penjelasannya bagaimana? Oke, produk simpanan atau produk penghimpunan dana di bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Ya, wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Ini saya tambahin kata bagi hasil ya biar saudara paham. Saya perbaiki dulu. Bagi hasil. Ya. Ctrl S. Baik. Akad simpanan di bank syariah itu menggunakan dua akad, ya. Ingat, akad simpanan di bank syariah menggunakan dua akad. Yang pertama adalah akad wadiah atau titipan dan yang kedua adalah akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, akad wadiah atau titipan ini ada dua. Wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Kemudian mudharabah ada dua juga. Mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, apa Bu yang disebut dengan wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah? Gitu. Wadiah yad amanah adalah titipan yang sohibul mal. Nah, ini saudara harus paham nih. Sohibul mal itu adalah mereka yang memiliki dana, ya, yang pemilik dana. Atau dalam konteks perbankan, sohibul mal dalam konteks akad simpanan, sohibul malnya adalah anggota atau nasabah, ya. Jadi kalau mudorib itu adalah pengelola dana. Dalam akad simpanan, pengelola dana di sini adalah bank, ya, atau koperasi atau BMT. Jadi udah paham ya? Siapa sohibul mal dalam akad simpanan? Berarti nasabah. Siapa mudorib dalam akad simpanan? Berarti bank atau lembaga keuangan syariah lainnya. Paham ya? Nah, saya jelaskan dulu. Sebentar, ini ada penjelasannya enggak? Oke, ada ya, ada penjelasannya. Saya jelaskan dulu, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad domanah. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Gitu. Oke, saya sebutkan dalam prinsip simpanan, ini ada yang disebut dengan sohibul mal, yaitu nasabah, ada yang disebut dengan mudharib, atau dalam hal ini adalah pengelola. Ya, pengelola di sini berarti bank. Next ya. Dasarnya apa? Akad wadiah dan akad mudharabah itu dasarnya fatwa DSN nomor 1 sampai 3 DSN MUI tahun 2000. Ya, kemudian untuk di perbankan syariah ada peraturan Bank Indonesia. PBI adalah peraturan Bank Indonesia nomor 10/17 PBI. Dan SE adalah surat edaran, ya, SE nomor 10/31 PBI. Nah, wadiah itu apa, Bu? Wadiah adalah akad titipan di mana barang atau uang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Ya, penerapannya dalam akad titipan atau akad wadiah di bank syariah adalah untuk akad giro. Ya. Oke, next. Kalau mudharabah, oh ini satu-satu dulu. Oke, saya kembali ke sini.
Ya, wadiah ya tadi titipan itu adalah wadiah itu adalah titipan di mana barang atau uang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Layaknya kita menitip motor ya, justru kita ya diminta bayaran kalau kita nitip motor. Oke. Nah, ini bedanya. Bu, apa bedanya wadiah yad amanah dengan wadiah yadomanah? Wadiah yad amanah adalah barang atau uang titipan tersebut ya, akad titipan di mana penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan tersebut. Ya, itu wadiah yad amanah. Ya, penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan titipan tersebut. Contohnya apa? Kita menerima penitipan sepeda motor. Kan motornya nggak dipakai sama penjaga parkir, gitu ya. Justru malah kita yang dimintain, kita yang bayar uang jasa penitipan. Nah, kalau wadiah yadomana, apa Bu bedanya dengan wadiah yadomana? Wadiah yadomana adalah titipan di mana si penerima titipan diperbolehkan menggunakan dana tersebut atau diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut. Jadi bedanya kalau yang yad amanah tidak boleh menggunakan titipan tersebut, jadi hanya nitip saja, jasa titip saja. Tapi kalau wadiah yadomana diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut. Nah, dalam konteks perbankan bagaimana, Bu? Berarti kalau wadiah yad amanah, ketika si nasabah menabung, ya uang itu nggak boleh dipakai. Ya udah dititip aja. Gitu. Berarti sak serinya juga harus sama ketika diambil. Nah, tapi berbeda dengan wadiah yadomana. Titipan yang itu boleh digunakan oleh si penerima titipan. Maka uang yang dititipkan oleh si penabung, uang yang dititipkan oleh si pemilik dana itu boleh digunakan. Nah, ketika boleh digunakan, ya udah digunakan untuk kegiatannya lembaga tersebut. Pertanyaan saya, biar saudara tidak ngantuk, saya takutnya ditinggal pergi nih. Pertanyaan saya, dalam akad wadiah, bolehkah bank memberikan bonus atau hadiah atau bagi hasil kepada si pemilik dana tersebut? Silahkan, siapa yang mau merespon? Dalam akad wadiah atau titipan, bolehkah bank memberikan bagi hasil atau memberikan bonus atau hadiah? Silahkan, ada yang mau merespon nggak? Mohon maaf Bu, mau izin Ya. menjawab. Silahkan. Memberi bonus kepada pemilik apa tadi? Uang itu dibolehkan Bu, karena ini bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Merupakan ciri khas dari prinsip wadiah ya Bu. Ya, untuk akad wadiah yang mana? Benar Bu. Ini yang bicara siapa ya? Ricky ya? Cesa, Bu. Oh, Cesa Bu. Cesa. Soalnya nggak muncul di layar saya yang ngomong. Oke, baik. Cesa lanjutkan. Ini untuk di akad wadiah yang mana? Kan ada dua tadi saya sampaikan. Ada yad amanah dan yadomana. Yang dibolehkan memberikan bonus asal tidak diperjanjikan untuk akad wadiah yang apa? Ibu sebentar Bu. Ya.
Untuk yang uang pinjaman bisa dipakai yang apa ya, Bu? Uang pinjaman bisa dipakai yang apa ya, Bu? Yang mana coba? Yang Yang Yado tadi mana, Mas? yang tadi ya, Bu, untuk yang Yado mana ya, Bu? Berarti itu ya, Bu? Untuk yang Yado mana ya, Bu? Berarti itu ya, Bu? Yang Yado mana? Ya, betul. Yang Yado mana, Mas? Oke, baik. Ada lagi yang mau Ya, Bu, yang menyampaikan? itu, Bu. Ya, terima kasih Mas Cesa. Ya, Bu, sama-sama. Ya, yang lainnya? Yang lainnya ada nggak? Maaf Bu, izin menjawab. Boleh. Mbak siapa ini namanya? Ena. Mbak? Elna. Ana? Elna Bu. Oke Mbak, suaranya nggak muncul di saya. Oke Mbak. Oh Erna. Oke Mbak, Mbak Iya. Erna. Iya, iya. Menurut saya kalau akad yang bisa diberikan bonus itu yang akad yadomana kan itu di mana titipan akad titipan yang si penerima titipan boleh menggunakan titipan tersebut. Jadi kayak memberikan apresiasi mungkin karena sudah menggunakan barang tersebut atau titipan itu. Oke. Cukup Mbak Erna? Cukup. Baik, terima kasih Mbak Erna. Oke. Baik. Benar sekali ya bahwa dalam akad wadiah atau titipan itu istilahnya bukan bagi hasil, ya, tetapi istilahnya adalah bonus atau hadiah. Nah, pada akad yang mana yang bank itu boleh memberikan bonus atau hadiah? Pada akad wadiah yadomana. Tapi ingat ya, tapi dengan ketentuan tidak diperjanjikan di depan. Karena ini apa? Karena ini sisinya titipan uang. Kalau diperjanjikan di depan, khawatir itu adalah manfaat yang diterima atas penitipan tersebut atau atas utang tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa bank itu diberi titipan ya, diberi utangan oleh si nasabah gitu atau sohibul mal. Kalau dalam konteks perbankan syariah namanya sohibul mal. Ya. Oke. Saya ulang, bagaimana Bu untuk yang akad yad amanah? Yad amanah harusnya nasabah yang memberikan jasa ke lembaga atau ke bank. Contohnya apa? Kayak giro. Giro nggak dapat apa-apa, gitu. Nggak dapat apa-apa, malah justru Oh ya, giro masuknya ke wadiah yadomanah ya, nggak dapat apa-apa. Dan seharusnya memang bonus atau hadiah itu tidak diperjanjikan dan memang wajib tidak diperjanjikan. Kalau diperjanjikan khawatir itu adalah riba. Oke ya. Jadi dalam akad wadiah, kalau yang yadomanah ini masuknya kategorinya SDB, Safe Deposit Box, ya, jasa penitipan barang berharganya nasabah. Nah, nasabah yang justru bayar, gitu, bayar kepada bank untuk keamanan, ya, membayar keamanan terhadap surat berharga yang dititipkan. Oke, saya ulang ya. Dalam akad wadiah itu keuntungannya atau dibagi hasilkannya bukan dalam bentuk bagi hasil, tetapi dalam bentuk bonus. Bonus atau hadiah yang diberikan oleh bank. Diberikan untuk akad wadiah yadomana. Itu pun tidak boleh diperjanjikan. Jadi kalau tidak boleh diperjanjikan, bank boleh tidak ngasih dong Bu? Boleh. Gitu ya. Boleh, bank tidak boleh ngasih. Tidak wajib ngasih bonus atau hadiah. Atau bisa jadi, Bu, kalau tidak dalam bentuk bulanan, misalkan hadiahnya dalam bentuk parcel gitu kan, atau bonus akhir tahun, boleh, tapi tidak diperjanjikan ya. Gitu. Jadi tidak wajib bank memberikan
bonus atau hadiah kepada sohibul mal atau pemilik dana. Gitu ya. Oke, udah paham. Ini wadiah, keuntungan atau hadiah yang diberikan oleh bank kepada sohibul mal disebut dengan bonus atau hadiah. Jadi pertama tidak boleh diperjanjikan, kedua besarnya tidak diketahui, ketiga tidak bisa dipastikan setiap bulan akan mendapat bonus atau hadiah. Baik, ini untuk akad wadiah. Sekarang dalam prinsip simpanan, bank bisa menggunakan akad yang namanya mudorobah atau bagi hasil. Ya, mudorobah atau bagi hasil itu ada mutlakoh dan ada muqayyadah. Oke, apa aplikasinya akad mudorobah di dalam konteks simpanan, di dalam akad simpanan gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Mudorobah adalah akad usaha ya atau investasi di mana sohibul mal itu berarti pemilik dana atau nasabah memberikan dananya berinvestasi kepada mudorib. Mudorib itu kan berarti bank. Ya, berarti ini udah beda, bukan titipan lagi, tetapi istilahnya adalah investasi. Ya, investasi antara sohibul mal kepada mudorib dengan nisbah keuntungan. Nah, karena diinvestasikan ya, karena diinvestasikan untuk usaha, maka usaha itu akan insya Allah akan memberikan hasil, gitu kan? Dengan nisbah disepakati di awal. Ibu yang disepakati apa? Nisbah, bukan jumlah uang keuntungannya yang disepakati, tetapi nisbahnya. Ya, nisbah keuntungan disepakati di awal. Baik itu nisbah keuntungan maupun kerugian. Kalau nisbah itu berarti keuntungan, kalau kerugian sesuai dengan porsi modal. Ya, jadi definisi akad simpanan mudorobah adalah akad investasi dari sohibul mal atau pemilik modal kepada mudorib atau pengelola usaha untuk diinvestasikan atau untuk diusahakan ya, untuk dikelola dalam bentuk usaha dengan disepakati nisbah keuntungan di awal. Ya. Nah, ketika menyepakati keuntungan, maka si sohibul mal wajib setuju dan sepakat terhadap kerugian. Jadi di akad mudorobah ini terjadilah klausul profit and loss sharing. Ya, ketika siap untung dalam konteks ekonomi Islam, maka dia harus siap menanggung kerugian. Ya, jadi akad investasi dari sohibul mal kepada mudorib untuk pengelolaan dananya di usaha mudorib dengan disepakati terlebih dahulu nisbah keuntungannya di awal. Gitu. Ya, ini untuk akad mudorobah. Oke, dalam mudorobah, akad mudorobah di lembaga keuangan atau di bank itu bisa dalam bentuk dua, deposito dan tabungan. Ya, deposito dan tabungan. Ya, Ibu yang disepakati apa di awal? Yang disepakati di awal adalah nisbah. Nisbah itu apa sih, Bu? Nisbah itu adalah pembagian. Ya. Jadi nisbah itu adalah pembagian. Ya, nisbah keuntungan. Kalau kerugian itu berdasarkan kerugian modal. Oke. Bu, apa bedanya mudorobah mutlaqah dan mudorobah muqayyadah? Gitu. Apa bedanya mudorobah mutlaqah dan mudorobah muqayyadah? Mudorobah mutlaqah adalah mudorobah yang penyaluran uangnya tidak dibatasi. Ya. Jadi dibebaskan, bank dibebaskan untuk menentukan jenis usaha yang akan diambil. Ya, tidak dibatasi oleh si sohibul mal. Tetapi yang muqayyadah itu muqayyad tertentu. Jadi jenis usahanya tertentu. Ya, contoh misalkan kalau mutlaqah, saudara deposito di bank syariah. Nah, kemudian si bank syariah harus menyebutkan ini mudorobah mutlaqah. Jadi si nasabah si bank dibebaskan untuk
mengelola dana itu dalam bentuk usaha apapun. Tapi kalau muqayyad, si sohibul mal wajib tahu dananya atau uangnya diinvestasikan di bisnis apa. Jadi contoh, mudharabah muqayyadah. Anda deposito anggaplah 100 juta. Karena ini akadnya mudharabah muqayyadah, maka bank wajib memberitahu, oh iya, ini nanti akan saya investasikan untuk bisnis pembiayaan laptop bagi mahasiswa UMY misalkan. Itu mudharabah muqayyadah. Jadi dananya hanya terbatas di pembiayaan laptop mahasiswa UMY. Nah, bagi hasilnya ya disepakati dari keuntungan pembiayaan laptop mahasiswa UMY saja. Nah, misalnya qadarullah terjadi sesuatu, mahasiswa UMY misalkan ngemplang-ngemplang, ya nggak pada bayar, maaf ya, contohnya agak jelek. Ini hanya sebagai contoh. Ngemplang-ngemplang, berarti kan lembaga atau BMT mengalami kerugian atau terjadi kemunduran pembayaran angsuran. Ya sudah, jadi bagi hasilnya juga mundur atau bagi hasilnya menjadi tidak sesuai. Bagi hasilnya mundur atau bagi hasilnya tidak ada karena ternyata mahasiswa UMY nggak pada bayar angsuran misalnya. Nah, jadi dia hanya spesifik ya, tertentu. Jadi muqayyad itu artinya tertentu, mutlaqoh itu artinya bebas ya, tanpa batas, dibebasin. Banknya dibebasin mau investasi di di bisnis apa gitu ya. Kalau muqayyad itu tertentu. Oke, dalam aturan mudharabah berlaku hukum profit and loss sharing. Oke, itu ya. Kemudian berlaku hukum profit and loss sharing, maka dia akan berhak menerima bagi hasil atau keuntungan. Nah, keuntungannya bagaimana didapat? Keuntungan yang didapat dari usaha lembaga tersebut. Ya, usaha bank tersebut. Nah, kalau begitu keuntungannya bisa naik turun dong, Bu. Iya. Nah, disinilah letaknya yang tidak riba. Keuntungan yang didapat oleh sohibul mal atau pemilik dana itu tidak bisa diberikan kepastian. Ya, tidak bisa diberi kepastian. Kenapa? Karena keuntungannya harus dari hasil. Terus yang disepakati di awal apa, Bu? Yang disepakati adalah nisbah atau pembagian. Pembagiannya aja 70-30. Misal 70 bank, 30 sohibul mal atau nasabah. Itu pembagiannya. Jumlahnya berapa? Allahu a'lam, tidak diketahui di awal. Nanti setelah bank mendapatkan pendapatan di akhir bulan atau periode tutup buku. Periode tutup buku dalam bahasa Arab namanya tandidi hukmi. Nah, periode tandidi hukmi inilah yang kemudian baru diketahui. Oh, pendapatannya sekian. Nah, maka dibagi hasilkan kepada si pemilik modal sesuai dengan nisbahnya. Ya, oke, lanjut. Bu, bagaimana jika rugi? Ya, rugi berarti yang menanggung kerugian berdasarkan modal yang disertakan. Berarti kerugian berdasarkan simpanan atau jumlah uang yang ditabung di bank tersebut. Gitu. Sampai sini, insya Allah paham ya. Oke, pertanyaan lagi, biar saudara tidak tidur. Ya, saya mau tanya, letak riba di akad mudharabah di mana? Letak ribanya. Kita tidak bicara bank syariah dan bank konven. Sekarang saya ingin membawa saudara berpikir, di bank syariah pun bisa terjadi riba jika dalam akad mudharabah tidak menjalankan ini, misalkan. Oke, saya mau tanya, riba di akad mudharabah ya, di akad mudharabah untuk produk simpanan di mana ketika itu dikatakan riba? Silahkan dikomentari. Mohon maaf, Bu, bisa diulang lagi pertanyaannya, Bu. Oke, saya ulang ya. Letak riba di akad mudharabah untuk produk simpanan itu di mana letak ribanya? Untuk transaksi di bank syariah ya, atau di bank syariah atau di bank manapun untuk akad simpanan. Letak riba di akad simpanan gitu aja, di akad simpanan mudharabah.
Nggak usah googling, dari apa yang saya sampaikan tadi kira-kira bisa paham nggak? Maaf Bu, izin menjawab. Mungkin yang mudharabah yang mutlakoh, bukan yang mutlakoh itu mudharabah yang penyaluran uangnya tidak dibatasi dan bank bebas menentukan jenis usaha. Jadi mungkin dari yang bebas menentukan jenis usaha itu bisa memunculkan sedikit riba. Riba atau bentuk keuntungan dari usaha yang dijalankan itu, Bu. Tergantung perjanjian awalnya. Dari perjanjian awalnya. Terus lainnya, Mbak? Cukup itu aja. Cukup, Bu. Baik. Tadi yang jawab Mbak siapa? Elna. Erna, iya. Baik. Ada yang mau jawab lagi? Letak riba di akad simpanan di mana? Letak riba di akad simpanan? Ya, baik, kalau tidak ada yang mau menjawab ya. Letak riba di akad simpanan itu ketika ingat ya, bank memberikan kepastian terhadap keuntungan di awal. Ya, contohnya apa? Di bank konvensional gitu ya, mungkin di bank syariah juga melakukan hal yang sama. Ketika Anda menyimpan dana, nabung, baik itu deposito atau tabungan biasa, bank konvensional akan memberikan jawaban, oke Pak, ini depositonya 10 juta, nanti setiap bulannya bunganya adalah 1%. Atau dalam bentuk rupiah, nanti bunganya 10.000 per bulan. Ya enggak? Nah, dia memberikan keuntungan di awal. Lah, kok namanya bisnis, namanya investasi, kita nggak tahu keuntungannya itu berapa. Jangan berarti si bank konvensional itu telah menetapkan sesuatu yang tidak pasti di awal. Tuh, jadi memberikan kepastian. Tuh, kepastian di awal. Lah, berarti kalau begitu, dia memberikan tambahan terhadap uang yang diberikan. Tuh. Ya, namanya investasi itu keuntungannya diketahuinya di akhir, ya. Diketahuinya nanti bukan di awal. Nah, di bank konvensional letak riba di dalam simpanannya yang pertama adalah dia memberikan kepastian keuntungan di awal. Yang kedua adalah karena usaha bank konvensional adalah riba, maka hasilnya otomatis riba. Jadi keuntungan yang diberikan oleh bank konvensional kepada si pemilik dana yaitu keuntungan riba. Jadi bagi bunga yang diberikan ya bunga riba. Begitu juga di bank syariah, ketika transaksi pembiayaannya di bank syariah mengandung riba, otomatis hasilnya adalah hasil riba. Gitu ya. Nah, letaknya adalah bagi hasil yang diberikan oleh bank konvensional itu ditetapkan di awal, bunga memang gitu ya. Jadi keuntungannya ditetapkan di awal. Itu keuntungan dari apa? Keuntungan dari mana? Orang duitnya belum digunakan, belum dijalankan, gitu ya. Maksud ya paham? Insya Allah paham. Oke, saudara nanti baca slide saya biar lebih menguasai. Oke, kembali tadi untuk masalah mudharabah ya ada nisbah atau bagi hasil ketika pemilik tabungan atau deposito ya ada nisbah disepakati di awal. Jadi yang disepakati itu bukan jumlah uangnya, tapi nisbahnya. Jumlah uangnya nanti di akhir ya, di akhir pada saat dana itu telah dikelola oleh bank atau dana itu telah digunakan untuk usaha oleh bank. Sehingga bagi hasil
yang diberikan dalam akad mudharabah itu di akhir bulan, ya, setelah periode tutup buku. Jadi nggak bisa ditetapkan di awal. Terus yang ditetapkan apa, Bu? Yang ditetapkan hanya nisbah atau pembagian. Nah, itu ya. Dalam akad mudharabah, ya, maka dia harus siap untung, juga harus siap mengalami kerugian. Tuh. Kerugian jika betul-betul usaha yang dijalankan itu betul-betul rugi. Tapi kalau kerugian karena kelalaian si pengelola bank atau si pegawai bank, ya tidak bisa. Itu sebagai sebuah kerugian. Dia tetap harus menanggung. Yang menanggung resiko adalah pihak bank. Karena karyawannya fraud misalkan. Ya yang menanggung kerugian ya pihak bank, bukan si sohibul mal. Itu ya. Kayak yang kod saya lewatin dulu. Oke ya. Nah, ini mudharabah, nasabah, wadiah, nasabah sebagai pemilik dana atau sohibul mal, bank sebagai penerima titipan atau mudorib. Kalau dalam akad mudharabah, nasabah itu sebagai pemilik modal atau dana ya, dan bank sebagai mudorib. Oke, ini yang kod nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai peminjam. Nah, ini skemanya ya. Di terakhir skema dari akad wadiah. Wadiah ya domana. Ini saya pakai skema yang ada di BMT UMY. Akad wadiah ya domana dilakukan anggota di BMT. Dana dititipkan ke BMT untuk mitra dan dana tersebut oleh mitra dan dana tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak BMT UMY. Dana sewaktu-waktu dapat diambil, ya. Dana sewaktu-waktu dapat diambil. Di sini tidak ada keterangan bonus, ya, bonus atau hadiah, karena memang tidak boleh diperjanjikan. Oke. Kemudian kalau yang untuk mudharabah, nasabah atau mitra melakukan investasi mudharabah mutlaqah dengan BMT UMY. Mitra menyetor dana kepada BMT UMY, titipan mitra diinvestasikan dalam bentuk usaha jual beli barang secara kredit sesuai dengan syariat oleh BMT UMY. Hasil didapat oleh BMT UMY, kemudian dari hasil itu keuntungannya dibagi antara BMT dan nasabah atau mitra sesuai dengan nisbah ya atau kesepakatan ini ya diinvestasikan. Jadi kalau yang wadiah itu adalah titipan, yang mudharabah adalah investasi. Karena investasi, maka si pemilik dana berhak mendapatkan bagi hasil atau keuntungan, ya, bagi hasil dari keuntungan yang didapat atas dana yang diinvestasikan. Nah, yang disepakati apa di awal? Yang disepakati hanya nisbahnya atau pembagiannya. Jadi bukan jumlah uangnya. Apalagi ditetapkan di awal. Nanti keuntungannya 10.000 per bulan. Memberikan kepastian lah pula gitu. Ya, baik, saya rasa cukup ya materi kita. Untuk simpanan dulu, besok kita akan ketemu untuk produk pembiayaan. Ya, nanti kemudian kita masuk ke perhitungan-perhitungan. Ya, saya rasa cukup. Sebelum kita tutup, ada yang disampaikan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup dulu ya. Saya. Ibu, maaf. Oke, silahkan Mbak. Kalau PDF-nya di-share di grup boleh, Bu? PowerPoint-nya? Iya. Oh, boleh, saya share sekarang ya, biar nanti nggak jadi PR buat saya. Jadi saudara silakan pelajari ya. Iya, Bu. Ya, baik. Ini saya sedang berusaha bisa mengupload materi-materi slide saya di My Class, tapi ternyata belum bisa. Ya, minimal materi ini dulu saya share di grup ya. Iya, Bu. Baik. Insya Allah akan saya share setelah kuliah ini. Sudah cukup ya? Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, siap. Baik-baik. Saya live ya. Saya izin keluar. Ya, Bu.